warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Balai Rumsari. Kedatangan para hadirin yang terhormat yang akan menjadi saksi dari pementasan tunggal Kelompok Studi Seni Sanggar Budaya Kalimantan Selatan tahun 2023 dengan naskah fenomenalnya Demang Lehman karya Ajib Aryadi. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana atas izinnya kita dapat berhadir dan bertemu dalam momentum yang spesial ini. Kemudian yang kami hormati Pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Eli Rahmi SSMM. Yang kami hormati para penasehat Yayasan Sanggar Budaya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sanggar Budaya Hijromi Aryani Putra SPD. Yang kami hormati Ketua Kelompok Studi Seni Sanggar Budaya Kalimantan Selatan Muhammad Rifki atau Batu. Yang kami hormati keluarga besar Sanggar Budaya yang berhadir dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah berhadir untuk menyaksikan pentas tunggal KS3B pada malam hari ini. Sebelum ke pementasan yang ditunggu-tunggu, mari kita dengarkan sambutan dari Pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Eli Rahmi SSMM. Kepada Bunda Eli, kami persilahkan. Terima kasih Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh kan? Penuh gedung, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas apresiasi dari para hadirin yang pada malam hari ini tentu saja melewatkan dan menggunakan waktunya untuk bersama-sama menyaksikan sebuah pergelaran teater dengan judul Demang Lehman, naskah karya Abah DMA Haji Ajib Aryadi, yang mana naskah ini memang merupakan sejarah. Artinya sejarah yang benar-benar tentang kepahlawanan dari Demang Lehman dan juga sejarah bagi Sanggar Budaya Kalimantan Selatan yang pada tahun-tahun sekian kita selalu mementaskan naskah ini karena ini sejarah. Dan kalau Ibu melihat sebuah pergelaran teater yang merupakan sejarah, itu akan lebih mudah mencerna daripada kita membaca bukunya. Itu Ibu ya. Jadi kalau yang namanya sejarah, Ibu sangat senang sekali menonton, apalagi Demang Lehman. Ini entah untuk yang keberapa kalinya. Dan kebetulan di sini ada bukan alumni tapi keluarga besar Sanggar Budaya Kalimantan Selatan yang pernah memainkan Demang Lehman. Bisa berdiri, bisa lampunya kita terang saja, tidak apa-apa. Ada yang pernah memerankan Demang Lehman? Sarip Hamid. Sarip Hamid ada dua, Samsu dan Mike Presiden Komalasari. Nah, sedangkan ibu dulu main sebagai Mas Tania. Jadi kita selalu silahkan duduk kembali.
Kita selalu bernostalgia dalam setiap pergelaran. Pergelaran angkatan tahun berapapun kita akan datang untuk nonton. Kan kita akan membandingkan, aku dulu jadi apa, seperti apa aku mainnya. Nah sekarang angkatan kesekian seperti apa. Tepuk tangan untuk Sanggar Budaya Kalimantan Selatan. Nah, Sanggar Budaya dengan komitmen melalui kelompok studi seni. Kelompok studi seni Sanggar Budaya Banjarmasin rutin pergelaran 3 bulan sekali. Itu kenapa? Hanya untuk mengasah bagaimana anggota-anggotanya dengan keinginan sendiri, keinginan lain-lain, tentu saja kita tetap berkarya. Dan tidak mesti yang itu saja. Satu lagi sibuk kita bisa ambil yang lain. Satu lagi sibuk yang lain bisa datang. Mudah-mudahan semua sanggar yang ada di kota Banjarmasin bisa seperti itu. Tepuk tangan untuk sanggar-sanggar yang ada di kota Banjarmasin. Karena Sanggar Budaya Kalimantan Selatan ini usianya sudah ke 50 berapa? Ada? 50 berapa? Kalau ibu usianya tahun ini 5 jalan 58. Lahir ibu 65. Sanggar Budaya ke 2 tahun tuanya daripada ibu. Nah jadi sudah ke 56 jalannya. Jadi bukan berarti kita ibu yang setua ini, pendirinya itu adalah Abah DMA Haji Ajim Aryadi yang telah berpulang pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, tetapi beliau meninggalkan nama yang harum untuk Sanggar Budaya dan tentu saja ilmu yang bermanfaat yang beliau dapatkan di alam sana. Dan mudah-mudahan kita semua melalui ilmu bermanfaat yang lainnya juga akan mendapatkan apa-apa nantinya kalau kita sudah tidak ada. Demikian, tidak usah berpanjang lebar, kita saksikan saja pergelaran dari kelompok studi seni Sanggar Budaya Banjarmasin yang pada malam hari ini dengan ceritanya Demang Lehman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bunda Eli. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bunda Eli. Bunda kami semua. Terima kasih atas sambutannya. Baik. Sanggar Budaya adalah sebuah yayasan yang sudah menjadi rumah bagi kami. Dan kelompok studi seni Sanggar Budaya adalah sebuah tempat di mana kami semua belajar, berproses, berkarya, dan dirangkul oleh senior-senior yang juga sudah menjadi keluarga terdekat. Dan sampailah kita pada hasil karya yang ditunggu-tunggu. Mari kita saksikan pementasan tunggal KS3B Kalsel tahun 2023 dengan naskah Demang Lehman karya Ajim Aryadi, sutradara Hijromi Aryadi Putra. Sinopsis. Pewaris Haram Manyarah memang mengulas tokoh pejuang perang Banjar yang dipimpin oleh Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin Pangeran Antasari. Tokoh pejuang tersebut ialah pahlawan Kiai Demang Lehman yang mewarisi wasiat dan moto perang Banjar, haram manyarah, wajah sampai ke putih. Saat ia akan dihukum gantung,
tergambar ada beberapa pihak yang menyayangi Demang Lehman, tapi beda keinginan cara penyampaian. Satu pihak dengan penuh kasih sayang agar Demang Lehman tetap hidup, walau dikategorikan menurut apa yang dikehendaki Residen Belanda. Artinya dikomandokannya penghentian perang. Pihak kedua, kasih sayangnya menganjurkan jangan mau menyerah kepada Belanda walau pahlawannya tetap dihukum gantung. Demikian dari pihak lain, yaitu Syarif Hamid yang merasa bersalah melakukan pengkhianatan dan penipuan atas diri Demang Lehman sampai tertangkapnya Demang Lehman. Ia menginginkan agar Demang Lehman minta ampun kepada Residen Belanda supaya hukuman gantung itu dibatalkan. Namun Demang Lehman sebagai pewaris haram menyerah wajah sampai ke putih, tetap dengan tegar dan kobar semangatnya menjalani hukum gantung. Pada saat beduk maghrib berbunyi dan suara azan mengalun, KS3B mempersembahkan pentas tunggal dengan naskah Demang Lehman karya Ajim Aryadi, sutradara Hijromi Aryadi Putra. Selamat menyaksikan.
Kenapa kau bilang ini tidak? Apakah dengan bantuan yang ada dengan kami itu memiliki hati dan usaha? Tentu. Kamu orang sudah tahu isinya ini bukan? Ya, saya sudah tahu. Dan sudah kamu lihat di sekeliling galung-galung itu telah dipenuhi oleh orang banyak.
Apakah kamu bersedia membantu saya? Saya dengan cara saya sendiri. Kamu rela bila orang yang kamu puja-puja itu mati digantung hari ini? Bila ada orang yang harus mati hari ini, maka saya akan hidup bersama semangatnya. Omong kosong. Kenapa tidak seorang pun ingin membantu Demang Leman? Apa kalian tidak sadar bahwa Demang Leman akan dibunuh hari ini? Semua orang sudah tahu. Saya juga sudah kamu beritahu. Dan saya melihat bagaimana wajah seorang pahlawan menghadapi tiang perempuan itu. Kamu pikir kejadian sedih hari ini cuma sebuah sandiwara? Orang tak merasa kita harus menyelamatkan. Kita harus menyelamatkannya. Bisa saja Demang Leman bisa saja selamat dari tiang gantungan. Semua orang sudah tahu dan semua orang bisa menebaknya. Yang menjadi masalah sekarang, apakah Demang Leman siap digantung atau tidak? Kalau tidak, apa akibatnya? Tapi kalau Demang Leman siap dengan kepahlawanannya, dengan mengirim mati umpamanya, apa pula keburukannya bagi perlawanan rakyat? Bagiku, Demang Leman harus tetap hidup. Dan saya akan beranikan diri untuk menghadap penguasa. Bisa saja. Tapi kamu harus ingat, ini sang penguasa cuma sebuah siasat dalam merangkakkan pantatnya di bangkalan kursi jabatannya. Dan setelah itu, kamu cuma sebiji pasir di dalam gurun, tidak usah berdalih macam-macam. Ayo, siapa yang punya kasih sayang pada pahlawan kita?
Apa benar penduduk pribumi itu untuk orang kesayangan mereka? Tidak memerlukan ucapan tolong seperti itu. Lebih-lebih digantung di saat salat maghrib. Kami pamit. Kamu orang yang campuri kami punya pemerintahan.
ingat. Kenapa tuan-tuan masih begitu? Tidaklah tuan tahu? Kalau bukan karena air, tidaklah terjadi surat kesepakatan itu. Ketahuilah, kemarahan itu urusan anak kita. Saya tidak mengira bahwa seorang masalah Arab telah mendahului saya untuk membebaskan orang kesayangan kami. Orang-orang mau tahu, Anda sudah 3 hari yang lalu berada di tempat ini, dan pada hari kedua ada di tempat lain. Baru sekarang Anda bisa bertemu dengan Tuan Presiden. Saya pikir hanya rakyat Belanda yang membutuhkan sosok yang dimiliki. Tetapi dari bangsa Arab pun rupanya punya rasa simpati yang berbeda. Kami juga punya rasa kasihan terhadap orang yang tahu ini. Tapi tidak itu saja. Untuk semua anak negeri Banjar ini. Kalau Kiai bisa dilepaskan dan dibebaskan sekarang ini, maka anak negeri kami akan bersusaha. Apakah mungkin dapat dibebaskan sekarang? Sudah pernah menawarkan kebebasan. Tuhan seorang yang baik. Tapi Demak itu menolak persyaratan yang ekonomi. Syarat apa itu? Tidak benar bukan? Enteng sekali. Anda sekedar mau meneruskan atau mau pergi. Anda bisa menolak. Itu tidak kami perlukan. Dengan garapan hasil hutan, hasil tambang di negeri ini sudah cukup menguntungkan bagi pihak Polandia. Lantas, kehendak Tuhan, maksud saya, persyaratan yang kau minta itu. Bagi benar. Ini Kepulauan Nusantara. Ini Java, ini Celebes, dan ini Borneo. Borneo ini kelihatannya saja seperti hutan rimba. Kami kira kami bangsa Belanda akan berperang dengan gerombolan orang hutan dan makanan. Di sini tanah hutan, Borneo Barat, dan ini daerah yang dulunya cuma ondel-ondel, yang sekarang sudah berubah menjadi residensi dengan poster Abdeliman Borneo. Di sini bagian selatan banyak dihancurkan oleh gerombolan Antasari dan Hidayat. Sumber perekonomian kami berupa tambang batu bara oleh Nassau dan dunia air minyak telah amblas. Dalam peristiwa yang mendatangkan orang kami itu adalah tuntutan dan dakwaan yang memberatkan Demak yang kamu orang bela ini. Dalam putusan kami, semua orang yang terlibat dalam perang Banjar harus dihukum mati. Just masin segregation kill. Tapi kita lupakan saja. Sekarang Antasari yang mengaku pemimpin Haramajaya wajah sampai seperti itu, sampai dia tua tidak mau juga menyerah. Hidayat setelah kami tipu dan kami lempar ke Anduk. Juga kami juga telah kami turunkan sebagai sultan dan juga telah kami buang. Kerajaan Banjar sebagai kerajaan besar di Borneo ini juga telah kami hapuskan. Tetapi Gusti Muhammad Seman dan Gusti Mat Said malah melanjutkan berdirinya kerajaan Banjar yang telah didirikan oleh Antasari itu sendiri di Hulu Jauh. Mau apa mereka? Kenapa mesti berbuat gila seperti ini? Menunggu Sulawati dengan putra yang tidak daya itu masih saja mengamuk di bagi. Mengulurasi di Tabaro, Davao di Bakufa, dan si kancil hanya hiasi di tanah laut
digantung, atau memantaukan hentikan perang. Lalu bagaimana dengan Demang? Engkau tidak punya kepentingan dalam pilihan saya itu. Demang barangkali belum tahu isi surat Raja Gusti Mansuman dan Guru Sungai Tewe. Bagaimana bisa? Kamu banyak tahu soal kerajaan Banjar. Siapa kamu sebenarnya? Ini surat itu. Surat ini kamu sendiri yang membawanya. Bacalah. Kenapa masih begini? Ya, Paduka Raja Gusti Mansuman. Ini pandangan jauh ke depan. Nah, apabila Demang memilih jalan kompromi itu, maka rakyat tidak dibinasakan oleh Verspik. Keadilan, kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan yang merata yang selama ini kita berburu akan menjadi sebuah kenyataan. Korban di pihak kita sudah terlalu banyak. Hanya di atas mana, air mata dan darah. Kelaparan, kemiskinan, dan malapetaka lain sih terjadi di belakang kita. Pilihlah kompromi itu, Demang. Demang masih ingat peristiwa senja di Sungai Batak. Tapi peristiwa senja itu telah lama berlalu. Lama sekali. Satu peristiwa remaja kita yang dibabuk cinta, iblis. engkau Ya, akulah Sari itu. Sari. Iblis. Engkau Syekh Habib. Betul sekali. Dia Syekh Habib. Sekarang sudah menjadi raja. Baru bikin tempat istananya. Pengkhianat. Anda jangan dendam pada anak. Apa sebab Anda berbuat begitu? Itu semua untuk kepentingan rakyat dan kepentingan Islam itu sendiri. Arwah leluhur akan terus mengutuk. Orang seperti kamu tidak pantas diberi ampun. Demang, jangan salah tuduh. Pangeran ini justru membelamu. Dialah yang menipu. Dialah yang memberat rakyat untuk menangkap. Dijebaknya saat aku payah dan sakit. Dirampasnya kedua senjata. Singkir kerisku dan kali belah tombak. Pada dua senjata itu ialah pusaka warisan dari Raja Banjar yang sah. Pangeran Hidayatullah yang terbuang ke Cianjur. Kesampaikan dulu dendam itu, Demang. Diri Demang sudah dianggap bebas. Ayolah, Demang. Anak istri Demang sudah menunggu. Dan sedang aku sudah siap menjadi istrimu. Ayolah. Kita pergi ke alun-alun. Mereka akan umumkan bahwa kamu orang tidak akan jadi diganggu. Rakyat tentu akan senang. Untuk negeri, sebentar lagi akan berbunyi. Tanda salat akan dilaksanakan. Maka atas kesalahan Anda, Ini bukan sebuah penyelesaian. Saya pasti akan
sebuah pertanggungjawaban. Kau tidak di dunia, di akhirat pasti akan selesai. Saya ingin bunuh dia. Lepaskan dia. Ubah. Hei Mas Satria, kamu bisa masuk ke tempat ini? Kok kira masuknya aku ke sini? Licik seperti kamu. Dan saya tidak boleh mati tanpa menjual kehormatan seperti kamu. Coba, jaga mulut itu. Aku bangga. Kamu bisa menerobos barisan perdagangan sosial di Pontianak itu. Aku benar-benar bangga. Sekalipun wanitaanmu telah mempunyai anak. Oh ya, saya sudah mengerti duduk persoalannya. Tidak usah sedih dan tidak usah berduka. Orang yang kalian anggap pahlawan ini adalah orang kesayangan kalian. Tidak usah risau. Dia tidak jadi diganggu. Dia akan segera dibebaskan. Saya tidak sependapat. Apa kamu bilang? Tidak sependapat? Demam. Jadilah pahlawan tempat ini dia gantungan, Demam. Ternyata kamu orang sama perempuan yang gila. Demam tidak boleh tergoda oleh janji-janji. Kamu orang akan membuat pendirian supaya kembali. Dia sudah meminta maaf kepada pembeli. Demam tidak boleh minta maaf. Demam tidak bersalah. Sebab apabila Demam gentar menghadapi tiang dan Demam itu, maka Demam akan mencelakakan anak cucu di bawah bajak ini. Omongan apa pula itu, ha? Demam tidak boleh mewariskan menjadi
Dik harus berbuat apa, Mak? Dik justru tidak menghendaki adanya kematian, Mak. Demang Lehman. Kita akan meraih masa depan yang lebih baik, bukan? Dan Demang tidak menghendaki kematian rakyat yang tidak berdosa tentunya. Dengan ditandatanganinya surat kesepakatan itu, maka dan maka persahabatan antar bangsa Tapi dengan ditandatanganinya surat itu, isi perut publik kami akan terus dikuras untuk mempercantik bangsa-bangsa ini. Dan kau, Syaitan, engkau telah menyembunyikan bidadarimu itu di balik gunung Mesiu sedang melanda. Pengkhianat, penipu, penjilat. Ya! Demang Lehman, kamu robek itu surat pernyataan, penghinaan, ulang aja, tumpah! Demang Lehman, akan kami catat tidak kenal arti kompromi. Dan saya adalah warisnya yang patuh. Mogok, Pak. Tidak perlu. Tidak perlu. Saya tidak akan lari. Dan Tuan Presiden, aksi teror keluarga hari ini akan menjadi senjata yang memakan Tuan sendiri. Sekarang, giringlah saya ke tiang gantungan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idris, kau akan digantung. Seret dia.
Kita tidak boleh menangis. Ya, kita tidak boleh menangis. Lebih baik kita susun barisan haram menyerang wajah sampai kaputing. Kita susun barisan serapi-rapinya. Kita akan melawan serdadu Mas Soset. Walau kita sampai mati, haram menyerah. Wassalamualaikum. Berikut tadi pementasan naskah Demang Lehman karya Ajim Aryadi dan sutradara Hijromi Aryadi Putra. Bagi penonton yang ingin bersalaman silakan dari sini lalu menuju keluar, dan bagi yang ingin berfoto-foto juga silakan. Oh, tidak ada yang mau pulang ternyata, terhanyut dengan permainan, Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi bersama. Duduk, aduh yuk kak. Oke ya. Ada yang mau disampaikan Bunda Eli? Semangat? Panas lah. Luar biasa. Mudah-mudahan yang akan datang kita punya gedung yang adem. Amin. Jadi pun akan lebih enak kayak nonton film. Nah, itu harapan kita semua. Berdoa dan berharap itu jangan lupa. Terima kasih untuk kehadirannya dan salam selamat dan sukses untuk semua pemain dan kru KS3B yang luar biasa. Di sini ada kakak-kakaknya, ada Lutfi, Kia. Ya Allah Kia, dulu putih. Ini coba pemain-pemain Demang Lehman secepatlah. Anak-anak Anda semuanya. Pemain Demang Lehman berdiri lagi. Semuanya maju, bisa maju. Ayo. Yang merasa pemain Demang Lehman dari perangkatan. Riki, maju Ki. Riki, maju Ki. Ayo, ayo. Siapa aja? Ayo ke depan. Nah, ayo ke depan. Sini. Dulu kada tahu depan, ini penyimpan. Ini kakak-kakak. Ayo. Adik, semuanya bisa. Sekarang mereka sudah punya anak. Bayangkan 56 tahun cagar budaya. Nah, inilah mereka yang pernah pentas Demang Lehman. Ini yang Demang Lehman. Dulu Sarip Hamid, Presiden, Kakak Madi, Lisa, Mas Tania, Komanda Sari kan? Oh, Mas Tania. Oh, Lina ya. Ini pakai masker.
Bowo, ya Allah, Bowo jadi apa dulu? Algojo, nah sesuai sudah. Kalau Lutfi Syarif Hamid, Presiden, 3 gandangan, bukan? 3 gandangan, 3 kali main. Syarif Hamid, aduh Bang Lehman. Jadi rakyat Tirata, Marsose. Syarif Hamid. Jadi kita ini pelajaran untuk semua. Kalau punya sanggar itu artinya tetap aja. Jadi kita per tahun berikutnya kita bisa bernostalgia seperti mereka ini. Tetapi ada juga yang ada main demam leman. Mana senior sanggar budaya? Aan dan Lia, orang yang setia menemukan jodohnya di sanggar budaya. Maju, kenapa Pak? Dulu langsing, sekarang langsung. Nah ini juga masih ada kah? Senior silakan bernostalgia nonton di sini. Ada siapa? Nah ini juga pentas-pentas di sanggar budaya. Luar biasa mereka jadi orang sukses semuanya di luar. Artinya punya keluarga, punya anak. Nah, ibu juga selamanya di sanggar budaya punya anak dan punya cucu. Wah. Mana anaknya, Bu? Anaknya kebetulan ada di sini yang jadi residen. Tapi semuanya tetap anak-anak ibu. Semuanya. Kita duit. Ada yang mau disampaikan kah perwakilan senior? Bagaimana menonton penonton perjalanan ini? Apakah beda dengan zamannya dulu? Dulu aku kayak apa? Mereka ini seperti apa? Apakah aku dulu kada baik? Lalu mereka baik? Oke, silakan. Dapat sinopsis lah boleh nggak? Dapat sinopsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku mintakan ya, supaya kalau jadi tugas. Terima kasih Boleh kan suruh makan lo lagi. Bunda Karena aku mintakan tugas Eli lagi ke yang belakang. sudah berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit pengalaman terkait dengan yang sudah kita pernah juga pentaskan. Tapi kalau bicara bagus atau bukan bagus, kayaknya itu relatif ya. Cuman hari ini kami merasa kembali ke zaman dulu pernah kami ikut pentas di sanggar budaya dan melihat semangat kawan-kawan di sini menggugah kita jadi merasa kembali mengingat dan memiliki Demak Lembang ini. Dan dari kami hanya mengucapkan selamat buat teman-teman sudah memberikan kami kembali bernostalgia, memori, dan kembali mengingatkan kembali dengan sejarah kita yang sudah pernah berlalu. Terima kasih, selamat buat teman-teman semuanya, selamat buat kru Bunda Eli yang selalu membimbing dan membina kita selama ini di Sanggar Budaya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Madi juniornya mengiau siden jadi residen waktu Demang Lehman, tetapi tidak hanya Demang Lehman, banyak naskah-naskah yang dimainkan sampai main sinetron Dr. Hayati. Kita lihat bagaimana Kakak Madi di sana berperan, tetapi kalian mungkin belum pernah nonton karena tayangnya pun hanya untuk TVRI. Dan TVRI kebanjiran kemarin, semua dokumen-dokumen itu habis, sampai kita mau minta duplikatnya pun sudah tidak ada lagi. Masih ada yang mau? Satu orang? Terima kasih. Jadi ulun menyampaikan yang ulun rasakan tadi, banyak merinding ulun, jujuran banyak merinding. Demikian kok. Terima kasih. Jadi unsur kreativitas dalam sebuah pertunjukan teater itu sangat diperlukan. Kita bermain tiap tahun satu kali pun Demang Lehman pasti beda. Tidak sama dengan garapan
sebelumnya atau garapan yang akan datang. Itulah nilai-nilai kreativitas yang akan ada di tiap-tiap penggarapan sebuah seni pertunjukan yakni teater. Baru mau bulik lo, masih ada kah? Satu atau dua orang, dari sini satu, dari sana satu, ada mic? Atau ini aja? Silakan Kak. Dari mana nih penontonnya? Ada yang mau bicara satu orang? Maju. Iya, aplaus untuk dia. Terima kasih sebelumnya saya berikan kesempatan. Di sini pasti setuju kan ini hebat banget, meriah banget. Mungkin bisa jadi sampai kayak ini, kayak pulang merinding semacam. Belum berapa lama mempersiapkannya dan kayak apa prosesnya, suka dukanya. Silakan teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke, di sini saya merasa terhormat sekali berada di Taman Budaya Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Mohon maaf. Jadi saya ini berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya dari perwakilan dari Dapur Teater Pontianak. Di sini saya merasa terharu sekali melihat pementasan kawan-kawan dari Sanggar Budaya, luar biasa. Euforianya juga penonton selama ini luar biasa. Tadi saya sempat bertanya juga sama Pak Samsul, pementasan ini gitu kan, pementasan ini berapa malam diselenggarakan. Tapi kalau menurut saya sebagai penikmat teater kurang, kalau satu malam kurang. Kalau satu minggu luar biasa. Ini sangat luar biasa gitu. Jadi saya cukup ini saja kata-kata dari saya. Kawan-kawan dari Sanggar Budaya luar biasa, hebat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Sanggar Budaya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari abang yang dari Pontianak, kita Dapur Teater. Terima kasih sudah mau hadir dalam pementasan kami pada malam hari ini. Menjawab adik siapa tadi itu benar. Berapa bulan proses pementasan pada hari ini? Kalau dihitung bulan, sebenarnya kami mulai proses dari tahun semalam. Itu mulai prosesnya. Dan harus dipentaskan tahun semalam, tapi karena ada pembatalan acara, lalu kami tunda. Dan awal tahun tadi kami mulai lagi proses dengan pemain yang tahun semalam sudah latihan. Jadi kalau yang efektifnya 3 bulan makanya dipentaskan bulan Maret ini. Sekalian menyambut Hari Teater Dunia yang tanggal 27 Maret, tapi karena puasaan lalu kami benar-benar merayakan Hari Teater. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih semuanya kepada adik yang dari Dapur Teater. Kita pernah pentas waktu Festival Teater Sekalimantan tahun 2008, Prahara naskahnya. Jadi kita gabung di sana, dan di sana seniornya juga sudah almarhum ya. Nah, di sini juga Pak Ajim. Tetapi pada akhirnya kita memang semua akan
mempunyai titel almarhum, entah kapan, entah di mana. Tetapi ilmu yang bermanfaat, kembali kita tegaskan di sini bahwa apapun yang kita saksikan atau kita berikan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita kelak. Baik, sepertinya tidak ada lagi, diserahkan kembali kepada MC. Dan terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para pemain Demang Lerman pada malam hari ini. Sekali lagi untuk menutup acara kita pada malam hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih sudah berhadir dan mengapresiasi pentas tunggal kami tahun 2023 ini. Dan silakan diputar musik mas kita.